Baik, puji Tuhan. Saya bersyukur untuk kesempatan ini, saudara, saya kembali bisa berbagi di hadapan saudara semua. Nah, kita sudah bersama-sama belajar tentang apa yang disebut dengan melayani Tuhan gitu ya. Jadi sudah kurang lebih 3 minggu ini ya disampaikan tentang hidup yang melayani Tuhan, yang melayani dengan hati hamba, melayani dengan talenta yang kita miliki ya, melayani dengan apa kemana saya lupa juga, yang 3 minggu lalu ya. Ya, intinya gini saudara, yang saya pahami gini, ternyata melayani Tuhan ya itu sebetulnya bukan sebuah pilihan bagi kita. Melayani Tuhan adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil sebagai orang percaya begitu. Ya, saya beberapa waktu yang lalu mengalami kayak semacam depresi gitu ya, tapi bukan depresi yang kayak stres gitu, bukan. Kayak depresi, bukan depresi juga mungkin ya. Ceritanya gini saudara, beberapa waktu yang lalu saya suka menonton di YouTube ya video-video tentang teori konspirasi, tentang sejarah-sejarah peperangan, tentang perkembangan atau update dari sosial global elit ya. Saya suka nonton-nonton yang seperti itu saudara, dan yang terakhir saya ingat dan begitu berkesan buat saya nonton yang berjudul tentang sejarah peperangan ya, The Manhattan Project. Sudah pernah dengar nggak The Manhattan Project? The Manhattan Project ini adalah sebuah proyek yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan terkenal ya di masa perang dunia kedua gitu ya. Nah, ini dilakukan oleh para ilmuwan di Amerika Serikat ya, di mana proyek ini adalah mengembangkan bom nuklir gitu ya, mengembangkan bom nuklir karena memang masa-masa peperangan waktu itu gitu. Nah, saya perhatikan, saya menonton dengan seksama saudara ya, di mana ilmuwan ini berkumpul, bukan cuma satu orang ilmuwan ini berkumpul ya. Mereka mengembangkan dan mengadopsi ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Albert Einstein ya. E sama dengan mc². Jadi itu hukum pelepasan energi katanya. Nah, mereka ilmuwan ini mengembangkan untuk menciptakan bom nuklir ya, bom yang mempunyai daya hancur yang besar sehingga bisa berdampak secara massal, secara besar gitu atas suatu daerah. Ya. Nah, singkat cerita saudara, proyek ini berhasil. Mereka berhasil membuat 3 bom atom, bom nuklir gitu ya, yang dinamakan dengan Trinity, kalau tidak salah saya ingat Trinity katanya, disebut Trinity juga saudara untuk peperangan ya. Yang bom ada 3 bom, yang pertama itu namanya Little Boy, yang satunya Batman, yang satunya kalau tidak salah Gadget kalau tidak salah ya. Nah, yang Gadgetnya sudah diledakkan terlebih dahulu, dan itu dampaknya itu di suatu tempat yang tidak berpenghuni di uji coba, dan keluarlah ledakan ya, yang seperti yang sudah pernah saksikan di foto-foto di televisi, di YouTube juga saudara. Bom itu bentuknya kayak mengeluarkan awan bentuk jamur gitu ya. Pernah lihat nggak? Bentuk jamur. Jadi berhasil ya. Nah, jadi waktu itu peperangan sudah mau berakhir ya. Tapi Jepang ini agak bandel. Jepang ini nggak mau nyerah gitu ya. Akhirnya terus ditekan tapi nggak mau nyerah. Ya akhirnya orang-orang Amerika ya, pemerintah Amerika berniat untuk segera mengakhiri peperangan ini katanya. Ya, jadi akhirnya diluncurkanlah bom yang bernama Little Boy dan juga Batman ini ke Hiroshima dan Nagasaki. Saudara tahu ceritanya, ya. Dan akhirnya apa saudara? Bom ini meledakkan, meratakan kota Hiroshima dan Nagasaki dan berakibat kepada korban sipil. Ratusan ribu orang meninggal saudara akibat bom tersebut. Ya. Nah, akhirnya saudara, karena bom itu mengakibatkan kehancuran atas berdampak kepada warga sipil yang tidak berdosa gitu ya. Maksudnya tidak bersalah. Ilmuwan ini akhirnya tertuduh gitu, mengalami penyesalan. Mereka merasa ada darah di tangan saya katanya. Akhirnya ilmuwan ini bersepakat, kita tidak boleh mengembangkan pengetahuan ini lagi katanya. Mereka yang mengerjakan the project Manhattan itu ya, kita nggak boleh kerjakan ini lagi, dan bom nuklir ini tidak boleh diproduksi lagi katanya. Begitu. Mereka sepakat dan bikin perjanjian, dan akhirnya
mereka sepakat gitu, ilmuwan-ilmuwan yang ternama di saat itu sepakat. Nah tapi nyatanya saudara, seperti yang kita ketahui bersama, negara-negara sekarang ini sedang berlomba-lomba untuk mengembangkan senjata nuklir, betul nggak? Mereka kembangkan, saudara, masing-masing negaranya, bahkan salah satu Amerika sendiri yang dimana para ilmuwannya sudah berjanji, mereka tetap kembangkan itu gitu. Ya, mereka punya hulu ledak nomor 2 terbanyak di dunia setelah Rusia. Ya, ada India, ada Korea Utara, bahkan Israel juga termasuk, saudara, mengembangkan nuklir, Iran dan lain-lain, saudara. Dan katanya daya hancur yang sedang dikembangkan oleh negara-negara hari ini, saudara, itu lebih dahsyat, jauh lebih besar dampaknya dari yang terjadi atas Hiroshima dan Nagasaki, begitu, ya. Jadi dan bom nuklir itu siap, katanya tidak menua, itu sudah tersimpan di lab dan siap untuk misalnya terjadi peperangan gitu ya. Saya cuma menurung gini, saudara, misalnya terjadi, ini memang ilmuwan juga berkata, misalnya terjadi perang ketiga dan terjadi peperangan nuklir, maka dunia kita selesai, begitu katanya. Itu mempercepat kehancuran dunia kita katanya. Saya setelah nonton hal gitu, bahkan banyak sejarah-sejarah peperangan yang saya tersaksikan, saudara, saya suatu ketika saya tidur gitu ya, saya kayak termenung gitu, saya langsung sadar bahwa kayak nggak ada harapan gitu ya kita di dunia ini gitu. Saya langsung sadar bahwa betul Tuhan, tempat kita bukan di dunia ini, tempat kita adalah kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Saya langsung renungkan seperti yang disampaikan Bang Adi juga kemarin, kalau kita mengharapkan sesuatu yang baik dari dunia ini, kita nggak akan dapat. Itu nggak akan pernah terjadi. Dan firman Tuhan berkata, yang terjadi atas dunia ini adalah semakin gelap, semakin kacau, dan semakin menuju kepada kebinasaan. Dan saya percaya dengan firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, dan itu memang terjadi, saudara. Kita lihat orang-orang berlomba-lomba mencapai ambisinya. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara, pilihan bagi kita adalah, nggak ada pilihan kita untuk kita tetap melayani Tuhan. Bahwa putuskan hari ini, saudara, saya mau melayani Tuhan, karena nggak ada masa depan kita di dunia ini, saudara. Betul. Layanilah Tuhan semampu atau dengan apa yang kita miliki hari-hari ini. Ya, oke, amin, saudara. Saudara mau, amin, amin. Baik, saya kembali ke topik kita, tema yang saya mau sampaikan ya, tentang melayani adalah memberi hidup, saudara. Nah, kenapa melayani adalah memberi hidup? Kita akan belajar sama-sama nanti, ya. Hal ini penting untuk diketahui oleh setiap kita orang-orang percaya. Melayani adalah memberi hidup. Supaya apa? Supaya kita melakukan pekerjaan pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Gitu. Kita melayani memberi hidup, itu artinya kita membawa hidup kita berjalan dalam rencana Tuhan. Bukan lagi dengan kehendak kita atau rencana kita, tapi hidup kita betul-betul kita beri kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan gitu. Itu artinya, ya. Melayani memberi hidup. Nah, saya mau membagikan kepada kita hari ini dengan singkat, saudara, tentang apa arti melayani untuk memberi hidup. Yang pertama saya mau bagikan kepada saudara, melayani memberi hidup artinya adalah melayani tidak mencari hidup. Oke, saya ulangi ya. Yang pertama, arti dari melayani untuk memberi hidup adalah melayani tidak mencari hidup. Kita baca firman Tuhan Matius pasal 19 ayat 23 sampai 27. Matius pasal 19 ayat 23 sampai 27. Yang sudah dapat katakan amin. Sudah? Ada di depan enggak? Oh, enggak ditampilkan ya. Ada enggak? Bisa ditampilkan di depan? Ya. Matius pasal 19 ayat 23 sampai 27. Kita baca sama-sama ya. Ini poin yang pertama tadi, arti dari melayani untuk memberi hidup. Yang pertama, melayani tidak mencari hidup, ya. Arti dari melayani untuk memberi hidup, yang pertama melayani tidak mencari hidup, ya. Baik, kita baca sama-sama ayat 23, 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah.
Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" 26. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Saya merenungkan ayat ini, saudara. Kenapa ya? Ini kan peristiwa pada saat ada anak muda yang kaya dan taat hukum Taurat. Seorang anak muda yang kaya dan taat hukum Taurat datang kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus ya, dan bertanya, "Guru, apa yang harus saya lakukan untuk aku bisa mendapatkan hidup yang kekal?" katanya. Dan Yesus menjawab, ya, "Kamu harus lakukan ini itu ya, sesuai dengan hukum Taurat, jangan hormatilah ayah dan ibumu dan lain sebagainya, hukum Taurat." Dan jawaban yang luar biasa ditunjukkan oleh pemuda ini mengatakan, "Semua itu sudah kulakukan, Guru. Apalagi yang harus kulakukan?" Ya, kata anak muda ini. Yesus menjawab, "Kalau begitu, hanya satu lagi yang belum kamu lakukan," kata Tuhan Yesus. "Jual semua hartamu, kembali ke sini ikut aku." Dan saudara tahu ceritanya seperti apa? Ya, anak muda ini akhirnya nggak sanggup meninggalkan kekayaannya. Anak muda ini nggak sanggup, orang ini nggak sanggup meninggalkan kekayaannya dan akhirnya ya meninggalkan Tuhan. Ya, dan setelah itu Yesus menyampaikan sebuah statement kepada murid-muridnya. Katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dan sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah." Ya, yang saya heran di sini, saudara, yang saya renungkan di sini ini, ayat 25, mendengar perkataan Tuhan Yesus, mereka tuh kayak heboh gitu, gempar gitu ya, mereka gempar, sangat gempar, dan bukan cuma sekedar gempar gitu ya. Di sini dikatakan sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Murid-murid heran ya, kenapa orang kaya tidak bisa masuk kerajaan surga, bahkan lebih mudah seekor unta yang masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau menurut saya pribadi ya, reaksi murid-murid itu nggak perlu seperti itu gitu. Reaksi murid-murid itu nggak perlu segempar ini, seheboh ini. Mereka gempar, sangat gempar katanya, kebingungan ya. Kenapa mereka harus bereaksi seperti itu dengan perkataan Tuhan Yesus? Nah, saya mendapatkan jawaban setelah saya membaca ayat yang 27, saudara. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Ya. Saudara ingat ya cerita pada saat Yesus memanggil murid-muridnya, ya kan, Petrus dan kawan-kawan, ya. Jadi waktu Yesus memanggil mereka jadi murid-muridnya, mereka langsung tinggalkan segala sesuatunya, perahunya dan juga penghidupan mereka tinggalkan dan mereka ikuti Tuhan. Ikuti Tuhan Yesus gitu sebagai rabi. Yesus memanggil mereka dalam jubah rabi. Nah, saudara tahu ceritanya bahwa di zaman dulu, di zaman Tuhan Yesus ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang Yahudi, saudara, itu punya cita-cita menjadi seorang ahli Taurat gitu. Orang-orang ahli agama di masa itu gitu ya. Nah, orang-orang di masa itu yang berhasil menjadi ahli-ahli agama atau pemuka-pemuka agama, hidupnya terjamin, saudara. Mereka punya masa depan gitu. Karena orang-orang yang ahli agama di zaman itu dibayar oleh pemerintah. Ya, kayak semacam digaji lah. Nggak tahu per bulan atau per 3 bulan, per 6 bulan atau per minggu, saya nggak tahu. Ya, tapi ya, mereka yang sudah menjadi pemuka agama di masa itu, mereka punya penghasilan, masa depan mereka cerah gitu. Ya. Nah, murid-murid ini ketika mereka dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid-muridnya, kan mereka ini kan orang yang nggak terseleksi ya. Mereka ini orang-orang yang sudah terbuang lah anggapannya, nggak masuk seleksi sebagai murid rabi. Ya, ketika Tuhan Yesus panggil mereka menjadi murid seorang rabi, saudara, yang saya renungkan dari perkataannya Petrus ya, mereka berpikir ketika mereka tinggalkan semua pekerjaan yang sedang mereka kerjakan, karena saya sedang menjadi murid rabi dan saya tahu masa depan saya sedang menuju kepada saya sedang memiliki masa depan yang cerah gitu. Saya akan punya derajat
Saya akan punya kedudukan nantinya, karena saya berhasil jadi murid Rabi. Nah, jadi di sini saudara, di cerita ini kita mengerti bahwa murid-murid ini masih punya pemahaman tentang menjadi murid Yesus adalah mencari hidup. Menjadi murid Yesus itu mencari hidup. Jadi mereka memikirkan, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Engkau Tuhan. Yang kami dapat tuh apa gitu ya. Gitu. Yang kami dapatnya apa untuk kami ini sudah tinggalkan segala sesuatu dan kami dapat apa, ya. Jadi murid, ya saudara tahu apa yang terjadi dengan murid-murid setelah Yesus disalibkan, mengalami kematian, disalib ya. Murid-murid waktu ditangkap kabur tunggang langgang saudara, ya. Dan terjadi perubahan dalam hidup mereka. Mereka baru mengerti setelah Yesus bangkit dan Yesus kembali ajarkan mereka saudara. Yesus kembali bangkitkan mereka dan mereka mengerti. Dan singkat cerita saudara, akhirnya murid-muridnya mengerti tujuan hidup mereka gitu. Ya, saudara tahu ceritanya murid-murid ya, mereka mengalami kematian yang tragis. Ya, sama seperti gurunya, ada yang disalib terbalik, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang dirajam, ada yang dilempar pakai batu sampai meninggal saudara. Ya, mereka berhasil sampai pada titik bahwa mengikut Tuhan itu bukan mencari hidup, tetapi memberi hidup. Amin saudara. Nah, ini yang kita harus pahami ya. Ini mental awal yang dimiliki oleh murid-murid. Kami ini sudah mengikut Engkau Tuhan. Yang kami dapatkan itu apa? Kami tinggalkan segala sesuatunya untuk mengikut Engkau Tuhan. Ya. Gitu. Ya, oke? Itu yang pertama saudara. Jadi gini, kenapa kita tidak boleh mencari hidup dalam kita melayani Tuhan? Karena di dalam Yesus kita tuh sudah memperoleh hidup gitu. Dulu kita tuh hamba dosa yang harusnya kita binasa, dan sekarang kita menjadi anak Tuhan yang beroleh hidup. Ya kan? Yang ngapainnya kita cari hidup lagi? Kita sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan gitu. Nanti kita belajar lagi ya. Jadi kita nggak usah takut gitu sebetulnya kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata di Matius pasal 16, orang yang takut kehilangan nyawanya akan kehilangan gitu ya. Tapi orang yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperoleh hidup, kata Tuhan. Nah, hidup ini ya, kalau kita sudah masuk di level itu saudara, punya mental seperti itu, hidup ini yang kita miliki di dalam Tuhan, hidup itu juga yang akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Mereka akan mengalami keselamatan, mereka akan mengalami hidup. Ya, orang-orang di luar sana yang nggak kenal Tuhan, mereka hidup tapi sebetulnya nggak hidup, saudara. Ya, mereka tidak tahu arah hidupnya kemana. Mereka nggak tahu masa depannya seperti apa. Tapi kita yang dalam Tuhan berbeda. Kita beroleh hidup di dalam Tuhan. Ya, amin, saudara. Yang kedua, saya mau bagikan kepada kita apa arti dari melayani untuk memberi hidup. Yang kedua adalah melayani tidak mencari upah dan keuntungan diri sendiri. Kita baca 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 18. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 18. Baik, kita baca sama-sama ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 18. Kita baca 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Ini Paulus luar biasa mentalnya. Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ya, upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Upahku adalah ini, bahwa aku boleh melayani Tuhan tanpa upah. Aku boleh melakukan tugas yang daripada Tuhan tanpa upah. Aku boleh mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan padaku tanpa upah. Itulah upahku, kira-kira seperti itu. Ini mental yang luar biasa, saudara.
Berbeda dengan murid-murid yang tadi ya, rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus yang tadi yang kami dapat apa Tuhan? Paulus beda. Nah mental ini harus kita punya saudara. Ya. Dalam melayani Tuhan kita nggak boleh cari upah gitu. Dalam melayani Tuhan kita tidak boleh memikirkan keuntungan diri sendiri karena itu hal yang tak berkenan di mata Tuhan. Ya kenapa demikian saudara? Saya rasa Paulus ini mengerti betul. Paulus tahu betul apa yang didapatinya gitu ya. Dari melayani Tuhan, dari memberitakan Injil, dari menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dia tahu betul apa yang akan didapatkan gitu. Kalau kita berharap upah dari apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, saudara, percayalah itu sangat kecil dari apa yang kita dapatkan nanti daripada Tuhan. Amin. Sangat kecil. Kalau kita mengharapkan upah, saudara, itu sangat kecil dari apa yang Tuhan berikan nantinya bagi kita. Ya, Paulus mengerti betul perkara itu. Saudara perhatikan firman Tuhan, banyak janji Tuhan yang tertulis bagi orang-orang yang setia melayani Dia. Banyak janji-janji Tuhan yang dikatakan dalam firman Tuhan sebagai upah bagi orang-orang yang setia melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Ya. Nah ini dia, ini mental yang harus kita punya sebagai anak-anak Tuhan. Saudara pernah nggak perhatikan film-film kolosal atau film-film klasik, film-film kerajaan gitu ya? Saudara perhatikan para pelayan-pelayan yang melayani raja, ya, yang bekerja di kerajaan, yang melayani raja, saudara. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka orang-orang yang bekerja melayani raja, mereka tinggal di istana raja. Orang-orang yang melayani raja hidup bersama-sama dengan raja. Kita orang-orang atau anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, kita tinggal dalam istana raja di atas segala raja. Kita anak-anak Tuhan yang bekerja untuk Tuhan, yang melayani Tuhan, kita tinggal bersama-sama dengan raja kita. Saya rasa ini upah yang tidak ternilai, saudara. Mau upah seperti apa yang kita cari, saudara? Tinggal hidup bersama-sama dengan Tuhan, itu upah yang tidak semua orang bisa miliki, saudara. Ya, kemarin sudah disampaikan, kita bangga bisa melayani, bisa jadi pelayannya presiden ketinggian lah ya, gubernur, ya orang-orang ternama, pejabat-pejabat, kita bangga bisa menjadi asisten, menjadi pelayan atau menjadi pekerja orang-orang terkenal tersebut, ya. Apalagi kita menjadi pelayan Tuhan begitu. Amin, saudara? Saudara mau tinggal bersama-sama raja kita, amin? Kita tinggal di istana tak tergoncangkan, saudara. Ya, nggak ada satupun yang seharusnya kita, kalau kita sudah tinggal di istana yang tak tergoncangkan, nggak ada satupun yang kita takutkan. Amin. Itu dia ya. Yang terakhir, yang ketiga, saya mau bagikan apa arti dari hidup melayani untuk memberi hidup. Yang ketiga adalah melayani memperhatikan kepentingan orang lain. Ya, ini juga penting yang untuk kita pahami. Kita buka firman Tuhan Ulangan pasal 15. Pasal 15 ya, Ulangan pasal 15 ayat yang ke-7 dan sampai 10 kita baca. Kita baca sama-sama ya. Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai 10, demikian firman Tuhan. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dusila. Dengan demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan dengan engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. 10. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan jangan hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab
Oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan kita harus memberkati orang lain. Kenapa kita diberkati, saudara? Firman Tuhan berkatakan, untuk apa engkau diberkati? Kita diberkati supaya kita memberkati orang lain, begitu. Ya, jadi kalau kita merasa kita punya banyak lebih, jangan langsung merasa ini punyaku, ini milikku dan aku bebas menggunakannya untuk segala sesuatu gitu. Cari dulu kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan mungkin saja kita diperlengkapi Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk kita memberkati jadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kita. Ya. Nah, Tuhan inginkan kita ya seperti tadi yang poin kita tadi, melayani untuk memberi hidup itu artinya memperhatikan kepentingan orang lain atau kebutuhan orang lain gitu ya. Ya terkadang ya mungkin di beberapa di antara saudara sudah pernah merasakannya gitu ya. Terkadang banyak hal yang harus kita rasakan, yaitu kehilangan, saudara. Kehilangan apa contohnya? Dalam kita melayani Tuhan, ya kan, dalam kita mengerjakan tugas pelayanan, saudara. Banyak yang kehilangannya, ya kehilangan uang, bukan kehilangan sebetulnya ya. Kayak berkorban uang gitu ya, korban tenaga, saudara, pikiran, lelah, saudara, ya kan? Itu ya kadang-kadang itu harus terjadi gitu. Tapi percayalah, semua itu tidak sia-sia, saudara. Ya, semua jerih payahmu, apa kata firman Tuhan di Korintus, semua jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan sia-sia katanya. Ya, saya ingat pesan ini yang disampaikan dulu waktu masih saya baru-baru bertobat ya, baru-baru waktu masih ibadah di apa itu namanya, Denwisata ya, kota Denwisata. Saya ingat waktu itu kesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Ado itu sangat berkesan. Katanya gini, kalau kita peduli dengan kebutuhan orang lain, kita sedang membuat Tuhan itu peduli dengan kebutuhan kita. Kalau kita menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kepentingan orang lain, kita sedang membuat Tuhan tuh memikirkan kepentingan kita juga gitu. Itu sangat berkesan, saudara. Ya, saya percaya Tuhan, apa kemarin sudah disampaikan juga, Tuhan tuh nggak mungkin berhutang sama kita. Amin, saudara. Tuhan nggak mungkin berhutang sama kita. Saya ingat ada banyak hal yang saya alami juga, saya sudah ikut pelayanan ini belasan tahun ya, lumayan lama, saudara. Waktu masih kuliah dulu, ya. Saya ingat waktu saya mulai memimpin Komsel, saudara. Waktu saya mulai memimpin jiwa-jiwa. Setelah saya 2 tahun, setahun saya bertobat, ikut pelayanan, sudah tahun depannya saya sudah memimpin jiwa-jiwa gitu ya. Nah, kami dulu Komsel itu hari Rabu ya. Hari Rabu jam 5 sore. Jam Komsel kami dulu waktu saya masih mahasiswa, dan anak-anak Komsel saya itu masih mayoritas tuh pelajar gitu ya. Jadi dulu saudara ingat ya, waktu kalau kita memasuki semester baru ya, waktu masuki semester baru kan ada jadwal perkuliahan ya yang ditawarkan, kita ambil yang mana gitu ya. Kalau saya perhatikan di hari Rabu itu, saudara, di hari Rabu ya, ada jadwal mata kuliah sore jam 3, saya nggak ambil itu, saudara. Ekstrim, tapi nggak tahu kenapa saya sanggup melakukan itu, walaupun sebetulnya saya belum selesai dan belum lulus mata kuliah itu gitu. Saya nggak ambil, saya dulunya berpikir jam kalau selesai jam 5 sore tidak boleh diganggu, begitu waktu hari Rabu, setiap hari Rabu gitu ya. Itu dulu, dan saudara nggak perlu contoh apa yang saya lakukan ya. Itu kayak apa ya, rasanya kayak nggak ada yang bisa ganggu gugat saya untuk bisa memimpin jiwa-jiwa, untuk mengerjakan Komsel yang saya kerjakan, yang Tuhan percayakan gitu. Ya, sering berjalannya waktu ya, Tuhan tolong saya juga, saudara. Ya, walaupun saya menyelesaikan kuliah dalam waktu 7 tahun, Tuhan tolong saya. Ya, banyak hal yang saya lalui, ya, dan saya juga lihat pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib dalam hidup saya. Ya, dalam keadaan yang seperti itu, dalam pemikiran yang seperti itu, Tuhan kayak menghargai gitu ya. Tuhan hargai itu, dan Tuhan tolong, dan Tuhan kasih jalan keluar yang terbaik bagi kita. Amin, saudara. Amin. Ya, jadi 3 hal itu, saudara. Ya, arti dari hidup melayani adalah memberi hidup. Yang pertama itu apa tadi? Melayani memberi hidup adalah melayani tidak mencari hidup. Yang kedua, melayani
memberi hidup adalah melayani tidak mencari upah dan keuntungan diri sendiri. Yang ketiga, melayani memberi hidup artinya melayani memperhatikan kepentingan orang lain. Ya. Jadi saudara yang sudah memimpin jiwa-jiwa jangan berhenti, saudara. Disitulah arti hidup kita yang sesungguhnya, ketika kita memberi hidup kita untuk jiwa-jiwa ini mengalami Tuhan, saudara. Ya, kita yang melayani Tuhan hari ini jangan berhenti, saudara. Seperti yang saya bilang tadi, seolah tuh sebetulnya kayak nggak ada pilihan lain bagi kita dalam hidup ini selain kita melayani Tuhan, saudara. Amin. Saya tutup dengan ini, saudara. Kita baca Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7. Ayat 13 sampai 15. Wahyu pasal 7 ayat 13 sampai 15. Kita baca sama-sama ya. Di depan juga ada, saudara. Sudah ketemu? Sudah di depan ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ya, ini sebuah aktivitas gitu ya di surga, atau sebuah kegiatan yang dilakukan di surga, yaitu apa katanya ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam. Artinya di surga, saudara, ya, di surga nanti kita akan melayani Tuhan bersama-sama. Kita akan melayani Tuhan, bahkan di sini dikatakan siang malam. Ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, aktivitas kita dalam melayani Tuhan, saudara, kegiatan kita atau waktu-waktu kita yang kita gunakan untuk kita melayani Tuhan, sebetulnya itu adalah persiapan kita untuk kita di surga nanti, saudara. Jadi kalau kita tidak terbiasa untuk melayani Tuhan, sedangkan di surga kita melayani Tuhan. Kalau hari ini kita nggak terbiasa melayani Tuhan, masuk surga nggak kira-kira ya? Ya, atau saudara jawab ya. Saudara jawab berdasarkan firman Tuhan ini. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu melayani Tuhan itu sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan yang harus kita miliki, saudara. Ya, sebuah apa ya? Sebuah kayak nggak ada yang lain arti hidup itu selain kita melayani Tuhan gitu. Ya, amin, saudara. Saudara mau melayani Tuhan? Ya, kita akan suatu saat nanti kita akan bersama-sama melayani Tuhan di surga, saudara ya. Baik, itu saja yang saya mau bagikan, saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, semua kita diberkati oleh Tuhan, amin, saudara. Saudaraku, ambillah sebuah keputusan hari ini dengan benar, bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang melayani Tuhan, saudara. Ya, tidak boleh kita habiskan waktu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya, habis waktu terbuang begitu saja, saudara, dan kita tidak melakukan apa-apa seperti yang Tuhan inginkan. Ini bukan waktu untuk bersantai lagi. Jadi kita harus pastikan kehidupan kita adalah kehidupan yang melayani. Tuhan begitu tegas kepada kehidupan manusia yang Dia panggil, yang Dia pilih. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain, untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, dalam masa-masa seperti ini, coba kita perhatikan. Dunia sedang tidak menentu dan orang-orang mulai mementingkan dirinya sendiri. Orang-orang mulai berpikir, apa untungnya bagi saya? Tetapi anak-anak Tuhan harus mulai berpikir, bagaimana saya menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi berkat. Bagaimana saya bisa
bisa berdampak bagi orang lain, saudara. Dan pada saat Tuhan Yesus datang menjemput kita, maka dia sedang mendapati kita sedang melayani, saudara. Ini penting hari-hari ini. Kita tidak boleh menghabiskan waktu-waktu kita terbuang begitu saja hanya untuk mencari kekayaan, pesta pora, dan begitu saja, saudara. Menghabiskan hari-hari kita dengan sesuatu yang kepentingan diri sendiri. Tidak boleh lagi demikian, saudara. Tuhan tegas berbicara kepada kita, saudara, dengan firman Tuhan yang minggu lalu juga kita sudah renungkan bersama-sama. Matius 25 ayat 30, saya ulangkan sekali lagi. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudaraku, dengan pengertian bahwa orang yang bermalas-malas, orang yang tidak lagi hidup melayani Tuhan, orang yang menyimpan talentanya di dalam tanah itu dan tidak mengembangkannya untuk Tuhan, saudara, maka firman Tuhan tegas berbicara, campakkanlah orang yang hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wow, saya merenungkan perkara ini. Begitu tegasnya Tuhan kepada sebuah kehidupan anak-anak Tuhan. Begitu tegasnya Tuhan bahwa dia tidak mau bermain-main dalam kehidupan manusia ini, saudara. Apabila engkau didapati hidup melayani Tuhan, maka dia akan mempersilahkan, masuklah dalam kebahagiaan Tuanku. Tetapi apabila seseorang didapati bermalas-malas dan berpikir jahat tentang Tuhan, maka firman Tuhan berkata, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap itu, dengan pengertian bahwa Tuhan begitu tegas dalam sebuah kehidupan yang melayani Tuhan. Ambil kehidupan kita, saudaraku, dengan benar di mata Tuhan. Jalani, jangan tinggal dalam dosa lagi. Jangan tinggal dalam sebuah pikiran yang jahat tentang Tuhan. Tidak ada waktunya lagi bermain-main dalam sebuah kehidupan yang seperti ini sedang kita jalani, saudara. Anak-anak Tuhan masih berpikir bagaimana dia sukses untuk kepentingan dirinya sendiri. Berpikirlah, saudara, sukses untuk kepentingan orang lain, sukses untuk kemuliaan Tuhan, sukses dalam segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Itu yang terpenting hari-hari ini. Jangan tinggal lagi dalam dosa dan kejahatan lalu mulai bermalas-malas, hanya sibuk bermain handphone, hanya sibuk memikirkan ini dan itu, saudara. Tapi pikirkan bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Saya beritahu kepada saudara hari ini, dengarkan baik-baik. Tinggalkan semua dosa pelanggaran. Ada anak-anak Tuhan, saudara, hari-hari ini menganggap bahwa kasih karunia Tuhan itu begitu besar sehingga dia tidak salah untuk berbuat apa-apa saja. Berbuat dosa, berbuat najis, berbuat perzinahan, saudara. Dia menganggap hal itu wajar saja, saudara. Tetapi firman Tuhan tegas berkata, apabila engkau didapati bermalas dan berbuat dosa, berpikiran jahat tentang Allah, maka kita akan dicampakkan dalam sebuah kegelapan yang paling gelap itu. Tuhan tegas berbicara. Saya hari ini mengingatkan kepada kita, saudara, ambil sebuah keputusan di akhir zaman ini dengan benar. Tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua percabulan, tinggalkan semua kenajisan, tinggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Anak-anak muda hari-hari ini berpacaran tidak tahu aturan lagi. Berpacaran berpikiran sesuatu yang menyenangkan, hanya hawa nafsu dan kepentingan dirinya sendiri, saudara. Tidak takut lagi akan Tuhan. Apakah Tuhan jadi berkenan kepada hidup yang seperti itu? Tidak. Di tempat ini dalam pelayanan kita tegas berbicara, hidup ini adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup ini hidup yang melayani Tuhan. Apabila orang tidak mau hidup berubah melayani Tuhan, mungkin saya beritahu, bukan di sini tempat saudara. Ada sebuah tempat di sana yang menganggap bahwa kasih karunia Tuhan segala-galanya. Tuhan sudah mengampuni dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa yang diperbuat nanti. Tuhan sudah ampuni, sehingga dia bebas melakukan dosa dan menganggap Tuhan begitu baik. Dan dia berbuat sana sini, saudara, gay, hidup cabul, hidup najis, dan tidak hidup dalam kekudusan Tuhan. Di tempat ini tidak diajarkan seperti itu. Di tempat ini diajarkan hidup yang melayani Tuhan. Bangun hidup kita dengan baik sehingga kita punya masa depan yang baik. Jangan pernah bermimpi kita akan berbahagia apabila kita memulai masa-masa hidup kita dengan sesuatu yang tidak baik. Berat, saudara.
Saya bilang ke anak-anak saya, yang penting bagimu adalah jaga kebenaran hidup. Jaga takut akan Tuhan. Jaga masa mudamu dengan baik. Hidup melayani Tuhan. Nanti kamu akan merantau jauh dari orang tua. Takut akan Tuhan adalah segala-galanya. Amin saudara. Tidak boleh hidup dalam kenajisan, percabulan. Tidak boleh hidup dalam kemalasan dan berpikiran jahat tentang Tuhan. Tidak boleh memanipulasi anugerah dan kasih karunia Tuhan yang baik itu, yang besar itu, sehingga kita bebas berbuat dosa. Tidak. Kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Inilah waktu yang begitu penting bagi kehidupan kita masa-masa akhir ini saudara. Terakhir ayat firman Tuhan Matius 20 ayat 28. Kita baca bersama-sama Matius 20 ayat 28 ada di depan 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Anak manusia yaitu Tuhan Yesus Kristus itu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara dan saya dipanggil bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yang percaya katakan amin. Pelayanan kita dalam Gempar GBI Barigas ini saudara, kita harus pastikan kenapa firman Tuhan disampaikan berminggu-minggu tentang ini. Karena ini begitu penting. Hidup kita hidup yang berbagi dengan orang lain, menjadi berkat, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Amin saudara. Amin saudara. Ya, mulai melayani, mulai ambil bagian saudara. Ya, di rumah Tuhan, di rumah saudara, di keluarga saudara, ambil posisi melayani saudara. Karena melayani itulah kesenangan Tuhan. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Amin saudara. Pada saat kita sudah belajar melayani dalam masa hidup kita ini, tadi firman Tuhan sudah disampaikan, kita akan melayani Tuhan dalam kekekalan. Kalau orang tidak terbiasa melayani Tuhan di dunia ini, bagaimana mungkin dia bisa melayani Tuhan dalam kekekalan? Amin saudara. Pada saat saudara sudah mulai biasa melayani di rumah Tuhan, melayani saudara-saudara yang lain merendahkan diri, dengarkan baik-baik, saudara pun akan terbiasa melayani pada saat saudara sudah berumah tangga. Saudara kira hanya seperti itu, semuanya terkait satu dengan yang lain. Seorang istri yang sudah biasa saudara dari masa mudanya melayani jiwa-jiwa, maka dia sudah biasa, dia akan melayani suaminya dengan baik. Pada saat seorang pria sudah biasa melayani di rumah Tuhan, melayani jiwa-jiwa, menjaga kebenaran hidupnya, takut akan Tuhan, maka engkau akan melayani rumah tanggamu, istri dan anak-anakmu dengan baik. Amin saudara. Semuanya terkait saudaraku. Kita dilatih untuk melayani Tuhan bersama-sama. Ini begitu penting bagi kehidupan kita. Tinggalkan, jangan malas saudara. Ambil, berikan diri. Kalau saudara dijadwalkan, berikan waktu saudara untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Ya, ini penting bagi kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Saya mau berdoa untuk saudara yang punya hati mau melayani. Apapun bagian saudara-saudara sebagai aser, saudara senyum, orang-orang diberkati. Saudara kasih hormat, sopan, orang-orang diberkati saudara. Saudara melakukan kebersihan ini saudara, orang-orang nyaman duduk di bangkunya, bersih tanpa takut ada virus corona. Karena sudah disemprot saudara, karena mereka melayani untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Dan semua itu dilakukan untuk Tuhan. Apa yang bisa saudara lakukan? Saudara punya uang, saudara berikan untuk kemuliaan Tuhan saudara. Bisa memberkati orang lain seperti tadi, melayani orang-orang yang miskin, yang memerlukan. Itu melayani Tuhan. Ambil sebuah sikap yang rendah hati. Jangan banyak alasan. Aku nanti begini, tunggu waktunya. Seperti orang kaya tadi, diikat dengan kekayaannya sehingga dia tidak bisa memberi hidupnya
kepada Tuhan. Dia kira dia bisa membeli kekekalan keselamatan dengan kekayaannya. Tidak bisa. Amin saudara. Hidup yang melayani adalah hidup yang memberi hidup, bukan mencari hidup. Hidup yang melayani, tadi sudah dibagikan, adalah hidup yang untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk mencari pujian manusia dan upah yang kelihatan. Hidup yang melayani Tuhan adalah hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara siap? Amin saudara. Layani. Yang sudah berumah tangga, dengarkan baik-baik. Layani pasanganmu dengan baik. Hormati dia kalau engkau sebagai seorang istri. Sayangi dia sebagai seorang suami terhadap istrimu, pasanganmu. Jangan porotin dia untuk beli barang-barang mewah. Takutlah akan Tuhan. Amin saudara. Layani. Pada saat kita mengambil posisi saling melayani satu dengan yang lain, maka tidak ada yang terbengkalai di antara kita. Amin saudara. Ya, saudaraku siap melayani Tuhan. Saudara, berikan hati hari ini. Kita mau berdoa, silakan naik semua pelayan. Kita mau berdoa bersama-sama saudara. Ya mungkin bulan depan kita sudah masuk topik yang lain. Saudara, ya, saudaraku, kita masuk kepada sebuah pandangan yang baru. Hidup yang dipanggil oleh Tuhan. Yesus sudah mati bagi kita. Ya, bulan April adalah bulan di mana kita mengingat kembali dalam Paskah kita saudara. Yesus sudah memanggil kita dan kita memberi hidup kepada Tuhan. Amin saudara.